Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pram atas undangannya Pak. Yang terhormat Bapak Ketua Bapemperda Kabupaten Gresik, yang kami hormati Pak Pram Kabag Hukum Gresik, serta rekan-rekan dari perangkat daerah dan rekan-rekan dari media. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah Kabupaten Gresik. Baik Bapak Ibu, di sini saya Intan dari Biro Hukum Provinsi akan menjelaskan apa itu JDIH. Bapak Ibu, saya kalau melihat media sosial khususnya ini TikTok, ini banyak sekali konten-konten berseliweran ternyata dari JDIH Kabupaten Gresik Bapak Ibu. Banyak sekali ini konten-konten yang sudah dihasilkan oleh Pak Pram beserta tim terkait penjelasan mengenai hukum yang dibuat kreatif dengan mengunggah dalam bentuk video-video pendek. Kemudian ada juga ini ya Pak ya, wawancara dengan perangkat daerah lain tapi disajikan dengan ide-ide yang luar biasa. Beri aplaus untuk JDIH Gresik Bapak Ibu. Dan ini terus terang Bapak Ibu, idenya dari teman-teman ya, siap, atas arahan Pak Prambasi. Terus terang Bapak Ibu, ini saya bukan berbicara karena sedang diundang Gresik nih Bapak Ibu. Tapi kalau saya melihat media sosial itu, di antara anggota JDIH di Jatim yang sangat aktif media sosialnya itu memang JDIH Gresik. Semoga untuk pengelolaan dokumen dan juga pelaporannya juga terus meningkat nih Pak Pram. Baik Bapak Ibu, tadi terkait JDIH sudah dijelaskan oleh Pak Pram bahwa JDIH Meniko adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan agar masyarakat itu memperoleh pelayanan informasi ini lengkap, akurat, dan mudah, cepat, begitu Bapak Ibu. Di mana JDIH ini dimiliki oleh semua instansi pemerintah se-Indonesia dan terkoordinir menjadi satu data di BPHN Bapak Ibu, di Kementerian Hukum Pusat. Kemudian dasar filosofi JDIH ini sebenarnya Bapak Ibu adalah keinginan bersama pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen informasi hukum yang dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, kita mengenal asas fiksi hukum ya, bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu. Dan juga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum. Jadi Bapak Ibu ketika didok atau disahkannya undang-undang baru, kemudian Bapak Ibu sekalian melanggar dikarenakan tidak mengetahui aturan tersebut, lah ini tidak bisa menjadi alasan pembenar Bapak Ibu untuk mengelak dari hukum tersebut. Karena sejak diundangkan peraturan tersebut, maka setiap orang dianggap tahu hukum. Lalu bagaimana Bapak Ibu biar ini tidak terjadi alasan masyarakat tidak tahu hukum sehingga tidak ingin ditindak? Yaitu Bapak Ibu berarti kita harus melek hukum seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bapemperda tadi. Kita harus mencari, harus berupaya mengetahui apa itu hukum yang sudah ditetapkan di negara kita atau di daerah kita. Begitu Bapak Ibu. Yang salah satunya dapat kita ketahui dari website JDIH, karena website JDIH ini adalah website pemerintah yang sah, yang peraturan tersebut sudah dipastikan benar. Bapak Ibu mungkin kalau mencari aturan di website Bapak Ibu bisa jadi ada beberapa versi. Ini sering terjadi Pak. Jadi ada undang-undang, waktu itu yang rame undang-undang keterbukaan informasi publik. Masyarakat ini bingung karena dokumen yang diupload di suatu web dengan web yang lain itu ada pasal yang berbeda. Lah bagaimana kita bisa mengecek mana yang betul dan mana yang tidak betul? Bapak Ibu sebenarnya bisa mengecek di JDIH, baik itu di JDIH Kementerian atau mungkin ada di JDIH Gresik, lengkap juga nih Pak. Ini bisa Bapak Ibu peroleh di situ. Jadi JDIH dan akses informasi publik ini sangat erat kaitannya Bapak Ibu. Di mana hak atas masyarakat memperoleh informasi ini sudah tertulis di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Ibu, yaitu
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang dalam hal ini Bapak Ibu dapat mengakses JDIH di Kabupaten Gresik, Bapak Ibu. Untuk JDIH ini Bapak Ibu diatur di dalam Perpres 33 tentang JDIHN, kemudian diatur juga di dalam Permenkumham 8 2019 Bapak Ibu tentang standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Selain peranan JDIH yang memuat dokumen hukum, Bapak Ibu ada juga peran strategis lainnya. Jadi Pak Pram ini membawa misi untuk memperbaiki atau mengangkat terus nilai SPBE dari pemerintah Kabupaten Gresik, karena JDIH ini sejalan dengan penilaian SPBE Bapak Ibu. Tidak itu saja, nilai satu data Indonesia dengan terangkatnya nilai oleh Pak Pram dan kawan-kawan meniko menjadi tinggi Bapak Ibu. Begitu pula dengan IRH, karena IRH ini terdiri dari beberapa komponen di mana 25%-nya ini berasal dari nilai JDIH. Dan juga untuk desa kelurahan sadar hukum Bapak Ibu juga tersupport oleh adanya JDIH yang antara lain adanya pojok baca JDIH. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kebijakan dan target dari pusat JDIHN Bapak Ibu antara lain kita diminta untuk terus melengkapi dan menyesuaikan dengan dokumen hukum. Kemudian kita diminta untuk mengoptimalkan lagi sistem JDIH, di mana Pak Pram beserta rekan-rekan terus mengembangkan website dengan berbagai inovasinya, dan tentunya goalnya adalah JDIH ini harus berdampak kepada masyarakat Bapak Ibu. Jadi fokusnya bukan di penilaian, bukan di istilahnya keren-kerenan aja, wah ini bagus, tapi sebenarnya goalnya adalah berdampak kepada masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian next di pembinaan dan pengelolaan JDIH Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dasarnya adalah Perpres 33 tahun 2012 Bapak Ibu, di mana pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota JDIHN di daerah dan seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi JDIHN ini anggotanya lebih dari 1.700, meliputi kementerian, badan lembaga, kemudian Kanwil, dan juga Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia Bapak Ibu. Kemudian apa peranannya Kanwil Hukum di daerah, yaitu adalah bersama-sama dengan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayahnya Bapak Ibu. Dan dalam hal ini pemerintah provinsi, kami Biro Hukum bertindak sebagai pusat JDIH di wilayahnya. Jadi kami JDIH Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu membawai anggota sebanyak 38 kabupaten kota, kemudian 38 sekretariat DPRD. Ini memang agak ini menimbulkan pertanyaan ya Bapak Ibu, karena sekretariat DPRD pun juga bagian dari Pemkab, Pemkot, tapi ini oleh JDIHN dipisahkan, jadi JDIH Kabupaten, Kap Kota sendiri, kemudian JDIH Sekretariat DPRD sendiri, dan juga perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian untuk teknisnya, Permenkumham nomor 8 2019 ini mengatur tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum Bapak Ibu, di mana ada 3 hal yang diatur di dalam Permenkumham tersebut, antara lain standar pembuatan abstrak, kemudian standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, dan juga standar laporan evaluasi pengelolaan JDIHN. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, standar laporan ini yang dilakukan oleh rekan-rekan Gresik untuk menilaikan, yang akhirnya Gresik ini memperoleh nilai yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk teknisnya ini nanti akan disampaikan oleh tim dari Gresik, ini bocorannya Pak Pram. Begitu ya Pak ya. Kemudian standar website JDIH juga sudah terpenuhi. Kemudian standar metadata, saya cek Bapak Ibu ini di penilaian oleh pusat, standar metadatanya Gresik sudah sempurna. Jadi kolom yang berwarna merah ini Mbak, next. Nah, ini sudah terpenuhi semua, sudah mendapatkan nilai maksimal 25. Tidak ada satupun metadata yang terlewat.
di website JDIH. Jadi sudah memenuhi ketentuan yang ada, Bapak Ibu. Kemudian standar laporan evaluasi JDIHN ini sudah dilaksanakan juga oleh rekan-rekan Gresik, di mana pelaporan ini dilakukan setiap tahun selama 2 kali, yaitu di pertengahan tahun dan di akhir tahun maksimal 31 Desember. Semoga sudah mulai menyicil ya Pak Pram untuk akhir tahun ini di tahun 2022. Dereng Pak. Oh, biasanya kebut semalam langsung jadi Pak Pram. Baik Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya adalah tantangan dalam pengelolaan JDIH. Ini banyak sekali dikeluhkan oleh teman-teman JDIH di Jawa Timur Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia. Di sini saya melihat Gresik timnya sudah sangat kuat. Pak Pram sudah terus ditambah SDM dari adik-adik CPNS yang sudah semakin memperkuat tim JDIH Gresik. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Ini permasalahan bersama Bapak, sama semua. Apalagi era efisiensi menikung ya Pak. Semua anggaran dikepras. Dan yang ketiga adalah adanya celah kerentanan. Celah kerentanan ini pun dihadapi oleh semua instansi, di mana websitenya sering disasar oleh hacker untuk latihan keahlian mereka. Karena para hacker ini merasa tertantang untuk menghack website instansi, dan apabila berhasil itu ada kepuasan tersendiri katanya begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar menjaga keamanan website kita yang antara lain dapat dilakukan dengan pentest atau ITSA baik di BSSN maupun di Kominfo ya Pak. Dan ini sudah dilakukan oleh tim JDIH Gresik. Kemudian next, nah ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Jadi hasil evaluasi JDIH Gresik di tahun 2024 lalu yang baru diumumkan bulan Oktober oleh BPHN, Bapak Ibu, Gresik ini memperoleh nilai yang luar biasa, naik banyak dari tahun sebelumnya. Di tahun ini menjadi 96 Bapak Ibu. Dan 96 ini Bapak Ibu sebagai tambahan informasi adalah terbaik kedua nasional kategori kabupaten. Gitu. Luar biasa Pak Pram. Iya. Nah ini Bapak. Jadi Bapak Ibu, ini memang penghargaan JDIH ada beberapa kategori, ada yang tingkat kementerian, kemudian badan lembaga, provinsi, kabupaten, kota ada sendiri. Dan untuk kabupaten alhamdulillah juara 1 dan 2 itu dipegang Jawa Timur Pak. Nomor satunya, siap Bapak. Nomor satunya Bapak Ibu adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sudah 7 tahun berturut-turut Bapak Ibu menjadi juara 1 nasional. Harus kita kalahkan nanti Banyuwangi. Nah, sikat ya Pak ya. Oh iya. Sudah viral terus tinggal tambah-tambahan dikit aja nanti ini, semoga tetap. Kemudian nomor 2-nya ini alhamdulillah dari Gresik Bapak Ibu. Jadi kami dari JDIH Provinsi Jawa Timur terus terang kami sangat bangga dengan kinerja teman-teman di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Harapan kami nanti kabupaten kota yang lainnya terus menyusul, bisa terus mengikuti jejaknya Banyuwangi dan juga Gresik. Kalau Banyuwangi menikah Pak di tahun 2024 Pak Ketua nilainya turun Pak, semula 99 turun jadi 97. Ya, yang Gresik ini naiknya banyak sekali nih Pak, jadi 96. Iya, begitu. Semoga di tahun 2026 nanti ada dukungan anggaran lebih nih Pak untuk JDIH Gresik. Amin. Kemudian Bapak Ibu sedikit review tentang evaluasi JDIH Gresik. Dari 29 indikator Bapak Ibu ini terpenuhi semua, hanya ada beberapa Pak yang masih perlu penyempurnaan. Memang tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Jadi di 2025 ini harapan kami bisa dapat dibenahi Bapak. Untuk JDIH Gresik ini yang masih belum sempurna untuk nilai abstrak Bapak. Nanti dengan adanya adik-adik CPNS baru ini semoga semakin banyak dukungan untuk pembuatan abstrak.
hanya perlu penyempurnaan di judul dan sumber saja nih Pak, catatan dari pusat. Kemudian untuk aplikasi berbasis mobilnya Pak Ketua mohon izin belum ada, mungkin dapat ditambahkan anggaran Pak untuk JDIH Gresik untuk membuat Android saja, kalau iOS mungkin agak sulit nih Pak. PAK ya Pak, siap. Siap Bapak. Kemudian yang ketiga yang nilainya belum maksimal di 2024 untuk Gresik ini adalah inovasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk 2024 nilai dari Gresik adalah 96. Nah, oleh karena nilai inovasi lainnya ini masih belum maksimal, JDIH Gresik di tahun ini Bapak Ibu sudah melakukan sangat banyak sekali inovasi Bapak Ibu. Slide berikutnya Mbak. Ini saya mengintip di websitenya JDIH Gresik. Saya ini kepo Bapak Ibu, wah Gresik ini kok nilainya bisa naik sangat banyak di saat yang lainnya turun sedikit. Kemudian provinsi Pak, kami di 2024 hanya naik 1 poin Pak, semula 96 jadi 97. Nah ini Gresik kok naiknya banyak sekali, apa ini resepnya? Saya kepo Pak, saya intip ini websitenya Pak Pram. Ternyata sangat banyak inovasinya Pak di 2025 ini. Mungkin nanti teknisnya dari Pak Pram ya, ini sekilas ulasan dari saya. Ada yang namanya JDIH Lexpedia. Kalau bikin istilah ini Pak Pram bisa aja Bapak Ibu. Jadi menarik, sangat menarik nih. JDIH Lexpedia yang terdiri dari Lexa Gresik, kemudian ringkasan kebijakan, kemudian ada KUHP asisten ya Pak. Kemudian dan Posbankum dimasukkan di dalam fitur website JDIH ini. JDIH Gresik ini tiap tahun Bapak Ibu selalu melahirkan inovasi. Dan di 2025 ini banyak sekali penambahan beberapa fitur di dalam website, di mana penambahan fitur ini akan memperluas literasi hukum masyarakat Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang cepat, mudah, dan praktis. Ini sekilas saya screenshot Bapak. Jadi JDIH Lexpedia ini ada Lexa Gresik. Apa Pak bacanya? Lexa atau Lexa? Lexa Gresik. Di mana ini semacam chatbot ya Pak. Jadi kalau membuat kalau mau bertanya sesuatu Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, klik ini kemudian masuk ke WA yang bernama chat JDIH Gresik. Saya coba, langsung link ini bagus. Tidak semua JDIH memiliki fitur seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ringkasan kebijakan atau policy brief ya Pak. Ini hal yang lagi rame Bapak Ibu. Banyak instansi yang sedang melombakan policy brief ini, dan ternyata Gresik sudah memiliki AI untuk pembuatan policy brief seperti ini Bapak Ibu. Ini saya screenshot juga nama rancangan yang sudah dilakukan policy brief oleh JDIH Gresik. Luar biasa. Kami di provinsi, mohon maaf Bapak Ibu, masih belum punya seperti ini. Mungkin nanti saya bisa di privat ya Pak, bagaimana caranya? Iya, siap. Iya, baik. Ini ibu minta ajari anaknya, begitu Pak Ibu. Baik, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Gresik juga punya KUHP asisten. Saya sampai heran, ini kok inovasinya diborong semua sama Gresik ini. Nanti 2025 bisa-bisa nilainya 100 ini Bapak Ibu. Di mana kabupaten, kota, dan instansi lain itu masih belum konsen ke KUHP. Di sini Gresik sudah melakukan inovasi membuat KUHP asisten. Bapak Ibu dapat menanyakan apa saja pada fitur ini tentang KUHP yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Terus terang karena pasalnya banyak Bapak Ibu, saya sendiri itu untuk membaca itu kayaknya itu enggak deh gitu. Tapi dengan adanya fitur ini saya sudah nyoba Bapak Ibu. Kalau mencari ini apa, ternyata keluar jawabannya, wah enak ini. Kenapa dulu waktu saya kuliah kok belum ada ini ya Bapak Ibu? Saya kan bisa praktis mencari jawaban di sini seandainya dulu sudah ada. Begitu. Kemudian yang fitur baru juga saya lihat ada fitur Posbankum Bapak Ibu. Untuk diketahui bersama Bapak Ibu, jadi pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo kita diminta untuk membuat Posbankum di desa kelurahan se-Indonesia. Diminta untuk segera 100% maksimal di bulan Desember ini. Dan ternyata Gresik ini merupakan salah satu kabupaten yang sudah 100% dari beberapa waktu yang lalu. Jadi termasuk awal-awal sudah 100% semua desa kelurahannya memiliki Posbankum. Beri tepuk tangan kepada Gresik. Lagi-lagi inovasinya luar biasa Bapak Ibu. Dan di sini Pak Pram
memboyong Posbankum ini ke dalam JDIH. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetahui lebih dalam tentang Posbankum di Gresik, Bapak Ibu dapat membuka layanan di fitur ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat paralegalnya, kemudian lokasi jadwal, kemudian kasus aktualnya ada, di mana di kabupaten kota yang lain masih belum selengkap ini. Mungkin ada tapi belum lengkap Bapak Ibu. Saya dari Provinsi Jawa Timur terus terang sangat mengapresiasi Pak Pram, dan di sini saya juga sebenarnya agak tidak percaya Pak Ketua. Katanya Pak Pram anggaran kami sedikit, tapi kok bisa membuat inovasi yang sangat luar biasa seperti ini Pak. Kalau saya gitu mungkin mikirnya dicicil dulu satu dulu, nanti tahun depan lagi dinilaikan lagi satu. Tapi Pak Pram langsung gebrakannya tuh 4 dinilaikan semua begitu. Semoga nanti tim penilai di pusat benar-benar mengapresiasi atas inovasi dan gebrakan dari JDIH Gresik ini Bapak Ibu, dan bisa tentunya membawa nama baik Provinsi Jawa Timur. Siap. Sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Nanti pengenalan fiturnya lebih detail nanti oleh Pak Pram, karena saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana untuk teknis pemakaian dari fitur-fitur ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.